di sebelah sana ada gereja satu. Di sebelahnya sana juga ada gereja satu lagi. Jadi Masjid Syuhada itu sering dituliskan bahwasanya di lingkungan Kota Baru ini adalah lingkungan yang toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Ya. Teman-teman semua, kembali PKS TV Jogja di Buru Takjil dan Belajar Sejarah. Kali ini kita sudah berada di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada Yogyakarta berada di Jalan 1 Dewa Nyoman Oka nomor 13, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Masjid ini dibangun usai kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1950 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bukan tanpa sebab, selain sebagai tempat ibadah, masjid ini dibangun secara khusus sebagai momen sejarah peringatan kepada 21 syuhada yang gugur dalam perlawanan melawan Jepang. Selain itu, pembangunan masjid ini ikut mewarnai perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, disebabkan agresi militer Belanda yang pertama. Ketika menilik bangunan masjid, arsitektur Masjid Syuhada dipengaruhi oleh gaya arsitektur Persia dan India. Terdapat kubang bawang di tengah bangunan yang menjadi kubah utamanya. Selain itu, juga ada 4 kubah kecil yang mengelilingi di 4 sudutnya. Pada tanggal 23 September 1950 atau 11 Dzulhijjah 1369 Hijriah, bertepatan dengan Hari Raya Kurban kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang ketika itu selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Kemudian 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 20 September 1952, pembangunan masjid ini selesai dilakukan dan secara resmi dibuka bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1372 Hijriah atau tanggal 28 Februari 1973 Masehi. Masjid Syuhada juga dikenal dengan sebutan Masjid Nasionalis. Bukan tanpa sebab, hal ini lantaran masjid ini memiliki 17 anak tangga di bagian depan, 8 segi tiangnya, gapuranya, dan 4 kupel bawah serta 5 kupel atas. Secara keseluruhan, masjid ini memiliki 3 lantai. Untuk lantai 1 digunakan sebagai ruang kuliah yang dilengkapi dengan 20 jendela yang menjadi peringatan atas 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantai 2 digunakan sebagai ruang sholat perempuan yang memiliki 2 tiang yang menggambarkan 2 buah iktikat manusia. Selanjutnya, lantai 3 merupakan ruang sholat utama, termasuk sholat Jumat yang di mihrabnya terdapat 5 lubang angin yang memberi gambaran sekaligus mengingatkan kepada masyarakat muslim rukun Islam. Diperkirakan dalam proses pembangunannya memakan dana senilai 1 juta rupiah. Namun, total pengelolaan pembangunan hingga akhir menghabiskan dana sejumlah 1.200.000 lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Abdullah Nasih Amin. Sore hari ini kita ada di Masjid Syuhada, tepatnya di Kecamatan Gondokusuman. Insyaallah di sore hari ini kita akan melihat apa saja sih menu takjil dan apa saja sih kegiatan-kegiatan di Masjid Syuhada kali ini. Yuk, nggak usah lama, kita langsung berangkat saja. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana
Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu panitia di Masjid Syuhada ini. Mungkin kita kenalan dulu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya namanya siapa Mas? Kalau boleh tahu. Namanya Eko. Oh, Eko. Eko di sini berarti sebagai panitia Ramadan. Panitia di Masjid Ramadan. Syuhada. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan selama Ramadan pandemi kali ini kira-kira apa kegiatannya? Kegiatan di Ramadan di Masjid Syuhada ini sebenarnya variatif banget. Mulai dari kita habis sahur sampai dengan kita malam hari itu sangat variatif. Ketika sahur kita ada sahur bareng. Ada sahur bareng. Terus subuh kita ada kajian subuh. Terus kita setelah subuh ada kelas Al-Quran, kelas tahsin, kelas murotal, kelas tajwid. Terus di sore harinya kita ada kegiatan kajian menjelang berbuka puasa. Seperti ini ya? Iya, seperti sore hari ini. Iya, temanya variatif banget. Jadi setiap hari itu ganti-ganti. Jadi ada kesehatan, ada psikologi, terus macam-macam lainnya. Jadi temanya tematik. Terus kemudian setelah kajian menjelang buka puasa, kita buka puasa bareng. Kita menyediakan banyak nasi kotak buat jamaah. Oke, siap. Nanti bisa ngambil juga. Terus kita ada juga terawih. Kita ada terawih bareng. Terus sebelum terawih ada ceramah tarawih juga. Ceramahnya kita ngambil dari ustadz-ustadz besar, termasuk dari akademisi, dari rektor, dari dosen-dosen di kampus-kampus. Terus kemarin kita juga kedatangan Pak Amin Rais. Iya. Masya Allah. Pak Amin Rais itu sering banget kesini. Sering banget. Terus kita juga ada kajian tabligh akbar juga. Ya. Untuk acara ke depan ini hari Sabtu besok kita ada kajian keluarga sakinah. Wah, apa itu? Keluarga sakinah. Keren kayaknya. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah. Jadi insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Nizam sama istrinya, Ustazah Gloria. Karena temanya keluarga, jadi yang ngisi keluarga juga. Keluarga juga ya. Berarti itu untuk umum juga. Untuk umum juga. Terus hari Ahadnya nanti kita ada acara untuk anak-anak. Ada namanya SKF Syuhada Kid Fest. Jadi di situ ada dai cilik, ada murotal cilik, terus ada tahfidz cilik juga. Iya. Ya berarti yang lomba-lomba kecil-kecil ya? Iya, untuk anak-anak. Berarti umur berapa itu? Itu dari TK boleh ikut sampai dengan SD. Itu boleh. Iya. Terus untuk acara kedepannya kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa nih? Boleh di-spill nggak? Boleh ya. Oke, apa nih? Siapa nih? Insya Allah kita akan kedatangan Sujiwo Tejo. Wah, Masya Allah. Budayawan ya? Iya, budayawan. Insya Allah tanggal 22. Iya, dicatat. Ya, tanggal 22 teman-teman dicatat. April berarti ya? Iya. Ya, kalau udah Mei udah lebaran. Udah lebaran. Oke. Temanya bukan lebaran lagi kalau 22 Mei. Apa? Syawal. Iya. Oke, Syawal. Berarti memang ini ya sangat padat sekali ya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, insya Allah kita menyediakan fasilitas buat jamaah secara umum karena Masjid Syuhada itu masjidnya unik. Kalau masjid-masjid lain mungkin di sampingnya terdapat warga-warganya yang ngurusin warga-warganya. Tapi kalau Masjid Syuhada itu unik. Jadi di tengah-tengah kota dan nggak memiliki jamaah yang tetap. Namun Masjid Syuhada memiliki jamaah yang selalu aktif, selalu ikut kegiatan-kegiatan. Itu masalah. Terus Masjid Syuhada juga unik juga karena di sebelah sana ada gereja satu, di sebelahnya sana juga ada gereja satu lagi. Jadi
kalau kita baca koran, kita baca ini, jadi Masjid Juanda itu sering dituliskan bahwasanya di lingkungan Kota Baru ini adalah lingkungan yang toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Iya, toleransinya tinggi. Karena kita berdampingan, tapi kita nggak pernah ribut. Rukun ya berarti Iya. ya. Oke, Masya Allah. Berarti memang sejarahnya seperti itu ya. Iya. Oke. Nah ini menarik nih tadi ya. Dari mulai bangun tidur, kemudian tidur lagi, kegiatannya full ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga barokah. Nah, ini kan kalau misalkan mahasiswa sekarang ya, ini kan, Iya, ini kan kalau dilihat dari setiap masjid-masjid gitu kan, itu kan menyediakan menu buka puasa tuh. Nah, kira-kira boleh tahu nggak? Kira-kira menu buka puasa selama Ramadan di Masjid Syuhada itu apa sih? Oh. Nah, ini menu buka puasanya kebetulan kita kerjasama. Jadi Syuhada punya apa ya istilahnya lembaga lain, lembaga sendiri yang masih masuk ke dalam Masjid Syuhada, namanya Syuhada Catering. Masya Allah, Syuhada Catering. Jadi di Syuhada Catering itu kita menyediakan banyak macam-macam menu buka puasa. Setiap harinya tuh beda-beda. Beda-beda ya? Ya, beda-beda. Berarti nggak monoton satu Nggak menu ya? Iya. Kadang-kadang ayam, kadang-kadang telur, Iya. kadang-kadang seafood juga. seafood juga. Iya. Oke. Kalau hari ini kira-kira apa nih? Kalau hari ini insya Allah nanti kita ayam. Ayam? Iya. Ayam apa? Ayam goreng? Ayam semur? Kemungkinan ayam bakar. Ayam bakar ya. Wah, nikmat sekali pastinya nih. Iya. Apalagi ini sudah jam 5 lebih ya. Iya. Bentar lagi azan maghrib. Perbaikan gizi. Kayak gitu ya. Siap. Oke. Berarti menu bukanya variatif ya di sini. Iya. Insya Allah variatif. Dan mungkin cara biar kita dapat menu buka puasa. Nah, kadang-kadang biasanya ada yang royok-royokan ya. Iya. Nah, kalau di Masjid Syuhada gimana nih caranya? Ya. Jadi untuk pembagian ininya buka puasanya, jadi kita ada dua cara. Cara pertama kita khususkan untuk yang ikut kajian menjelang ya buka puasa. Oke. Kita khususkan dengan kita ngasih voucher Ya. ngasih voucher. Itu udah kalau kita udah punya voucher, artinya kita udah ngekip satu Tip kotak. ya. Berarti emang dapat ya insya Allah. Iya, insya Allah dapat, Iya. insya Allah dapat. Terus yang kedua buat umum, jadi ada di sebelah selatan masjid. Sana ya? Nanti pengambilannya pun antri. Nanti akan dikasihkan. Jadi sistemnya nggak ngambil sendiri, tapi ada panitia nanti yang ngambilin. Jadi kemungkinan untuk berkeroyok-keroyokan Ini ada mekanik ya. Kalau ada bahasa mekanik. sekarang. itu akan sedikit terkurangi. Oke, siap. Berarti kalau teman-teman mau ke sini, kemudian mau dapat takjil, berarti harus ikut kajian dulu ya. Iya, biar iya. berkah, biar juga dapat ilmu juga di Ramadan ini, dan pastinya dapat kupon ya. Jadi nggak usah mikirin aku dapat takjil atau enggak gitu ya. Iya. Betul sekali. Jadi udah ngekip. Sangat kep ya. Ada yang ngekip. Oke, jadi mungkin itu dulu Mas Eko ya. Terima kasih banyak atas informasinya berkaitan Masjid Syuhada ini. Yang mudah-mudahan teman-teman yang melihat di video ini bisa sholat ya di sini, kemudian juga bisa mengisi waktu di bulan Ramadan ya. Karena tadi sangat padat sekali kegiatan dari awal bangun tidur sampai tidur kembali. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, demikian ngabuburit pada sore hari ini menjelang maghrib.
Alhamdulillah kita mengetahui berkaitan sejarah Masjid Syuhada, kemudian kita juga tahu menu dan kegiatan-kegiatan di Masjid Syuhada. Jangan lupa teman-teman yang ingin untuk mengetahui kembali masjid-masjid yang kira-kira rekomendasi di mana, silahkan tulis di kolom komentar, komen, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.